Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Universitas Negeri Surabaya, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ali Hamzah Amin, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor peserta 201500053831, nomor induk mahasiswa 220010113923184030. Saya sebagai guru fisika SMAN 1 Gending, hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Materi yang saya sampaikan berkaitan dengan materi fisika kelas 11 MIPA semester 2. Topik yang saya pilih dalam pembelajaran ini adalah pemanasan global. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen dulu. Prof Vicky, Agastya, Amira, Arifatul, Aulia, Beneta, Davila, Dewi Reca, Aluna, Ika Malika. Oke. Pada hari ini Selasa tanggal berapa sekarang? 13 Juni 2023, kita akan membahas mengenai materi apa? Pemanasan global. Ya. Jadi sebelum itu kita melatih konsentrasi dulu. Nah, jadi seperti biasa, ini sudah kumpul dengan kelompoknya kan ya? Jadi kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Nih, permainannya yang kalian sebutkan adalah warna. Ya, jadi contohnya ini warnanya adalah merah. Nah, ini warnanya biru. Oh, berarti sudah konsentrasi. Ya. Apakah ada yang tahu kenapa es bisa mencair? Hah? Es. Kalau kalian beli es, karena ada suhu atau ada energi kalor yang diserap oleh es. Dulu kan belajarnya itu. Terus sekarang jadi pertanyaan, apakah mungkin es di kutub utara dan selatan bisa mencair semua? Mungkin? Mungkin. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah bagaimana kalian dapat menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Dan yang kedua, bagaimana kalian bisa mengajukan ide gagasan atau penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan.
Terus, nah kalian dengarkan. Gunung es seluas 5.800 km persegi atau setara luas Pulau Bali akhirnya mencair hilang. Gunung es yang bernama Anang 8 itu diperkirakan memiliki massa sekitar 1 triliun ton. Anang 8 sebelumnya lepas dari Antartika pada Juli 2017. Kemudian, pada April 2021, bagian-bagian dari gunung es itu hancur berkeping-keping dan mencari tak bersisa, mulai menyatu dengan air di lautan. Anang 8 terlepas dari paparan es raksasa di tepi semenanjung Antartika. Setahun kemudian, gunung es ini mulai mengapung ke utara, dan kemudian mencari sekitar utara. Anang 8 sendiri tak sampai hanyut ke South Georgia, tetapi pecah oleh gelombang, air hangat, dan suhu udara yang lebih tinggi di Atlantik. Gunung es itu hancur berkeping-keping menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dan sangat kecil, baru kemudian mencair. Proses lepasnya gunung es Anang 8 dari Antartika hingga pecah berkeping-keping dan mencair menjadi objek beberapa penelitian ilmiah. Lepas dari hancurnya Anang 8 menunjukkan bahwa gunung-gunung es di Antartika ternyata lebih rentan untuk hilang daripada yang diperkirakan para ilmuwan. Sebelumnya, sudah ada prediksi bahwa gunung es Anang 8 akan lepas dari Antartika nanti gunung-gunung es tersebut. Nah, dari video tersebut permasalahannya dari video tersebut itu apa? Kalian tuliskan tiap kelompok, ya ditulis kelompok 1 permasalahannya apa yang dari video tersebut. Paham ya? Terus ini kelompok 1. Kelompok ini kelompok 2. Kelompok berapa? 4. Ini kelompok 4. Oh ini kelompok 4. Belakang kelompok. Ini kelompok 5. 6. Kok 7, 8. Ya, kalian tuliskan apa permasalahan yang ada di video tersebut. Tempel situ. Terus selanjutnya, nah, apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik atau kalian sebagai siswa yang menguasai teknologi informasi, khususnya internet dan media sosial, untuk memberikan solusi terkait masalah di video? Coba didiskusikan. Apa? Iya, nanti ini kelompok 1, terus kelompok 1
solusinya apa. Kenapa? Iya, nanti kan ditempelkan. Nah, tulis ya. Jadi nanti yang ini masalah, terus yang lembar selanjutnya solusi. Ya, jadi jangan ditulis di satu lembar. Jadi lembar pertama itu adalah permasalahannya apa. Terus lembar kedua atau ketiga itu solusinya. Tapi jangan lupa ditulis kelompoknya. Sudah? Ya, bagus. Tulis kelompoknya lagi ada. Iya, tulis kelompoknya. SA68. Yang sudah bisa ditempelkan, jadi masalah dari video kalian tempelkan di sini. Terus solusinya di sini ya. Apa kira-kira sebagai siswa? Atau ya, sip. Ya, langsung ditempel. Jadi yang masalah di sini, Ika. Terus ya. Kelompok 8. Oke, kelompok 8 bagus. Selanjutnya, ayo kelompok yang lain. Berarti tinggal kelompok 2. Raja, aja. Nah, bisa deh. Kembali. Kenapa tadi? Kembali. Ini kelompok Nomor 7, Pak. kelompok 7. Kelompok 7. Nah, kita dapatkan permasalahan dan solusi yang diberikan masing-masing kelompok. Nah, sekarang saya pengen 1-2 orang maju ke depan. Satu aja dulu untuk membacakan masalah yang ada di video. Ayo, kira-kira ada yang mau? Apa saya tunjuk? Betunjuk? Tanggal 13. Lia. Ayo ke depannya. Himatulalia. Ayo. Dibaca permasalahan masing-masing kelompok. Oh iya. Ini sambil pegang ini. Kelihatan? Dan nyampe. Yang tinggi. Hasbi, sini Bi. Saya lihat tetap di sini. Permasalahan dibacakan masing-masing kelompok Bi. Permasalahan dari kelompok 8. Nah, Gunung es yang mencair akibat peningkatan suhu.
dari kelompok 1. Yang terakhir kelompok 7, permasalahan dari video tersebut adalah mencairnya gunung es A68 di Antartika karena pemanasan global. Nah, terima kasih Hasbi. Nah, selanjutnya Lia, bacakan solusi tiap kelompok. Kelompok 8, solusi membuat poster dan konten video terkait pemanasan global melalui sosial media. Kelompok 1, solusi. Yang pertama, membuat konten tentang pemanasan global, dampak, cara menanggulanginya, dan cara mencegahnya. Yang kedua, membuat pamflet tentang pemanasan global. Kelompok tersebut. Yang pertama itu adalah relaksasi, yang kedua adalah mengurangi pemakaian benda yang menghasilkan gas emisi karbon. Oke, siap. Terima kasih, Lia. Jadi, itu ya. Jadi, hampir semuanya sama. Jadi, untuk permasalahannya adalah mencairnya es di kutub. Terus, untuk solusinya, dari sini tadi kita dengar bahwa sebagai peserta didik atau siswa, atau anak muda yang menguasai teknologi informasi, rata-rata di sini adalah membuat pamflet atau video yang disebarkan di media sosial, itu ya. Jadi selanjutnya adalah melakukan literasi mengenai pemanasan global. Tiap-tiap kelompok bisa kalian scan di ini kelompok 2, kelompok 6, kelompok 4. Ini kelompok 4. Ini kelompok 7, kok 8. Ya, ada di sini. Nah, ya, di ini yang ini. Ya. Dan selanjutnya adalah memimpin penyelidikan individu dan kelompok. Jadi jawablah pertanyaan berikut, tapi kalian tuliskan di stiker, sticky notes ya. Nanti ditempelkan di depan. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui mengenai pemanasan global. Nah, coba kalian cari apa? Satu stiker itu satu jawaban. Ya, kenapa? Ya, nanti disalin di sini juga, tapi ditulis itu. Tulis di stikernya dulu aja. Yang sudah bisa langsung ditempelkan di depan. Selanjutnya adalah, nah, sebutkan beberapa penyebab pemanasan global. Yang menyebabkan pemanasan global itu beberapa, tolong disebutkan.
Langsung yang sudah langsung ditempel. Yang sudah langsung ditempel. Yang satu. Iya. Itu. Yang nomor 2 tempel lagi nanti. Jangan lupa kelompoknya. Mana? Itu. Yang nomor 1? Sudah belum? Sarah sudah. Jangan sampai terbalik lo ya. Nomor 2 di bawahnya apa? Penyebab. Nah, di bawahnya. Wah, sudah. Nomor 3, dampak. Dampak. Apa dampaknya? Dampak pemanasan global. Jadi yang di bawah nanti dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yang terakhir apa ini? Solusi. Bisa dituliskan di sini solusi. Solusinya apa? Di macam-macam ya. Bisa kalian tuliskan, bisa 2. Oke, solusi sudah satu kelompok yang meletakkan dari kelompok 8. Ya, kelompok 6. Sudah? Selanjutnya dari teman-teman kalian tulis tadi dari anggota kelompok. Nah, sekarang dibacakan jadi pemanasan global masing-masing kelompok oleh 1 orang. Nah, nanti kelompok, misalkan saya tunjuk kelompok 7. Nah, setelah kelompok 7 membaca, kelompok 7 nunjuk kelompok berapa. Paham ya? Nah, sekarang kelompok 1 dulu. Gigi, ya Gigi. Kelompok 1 dibaca. Yang siapa? Nah, pemanasan global dibaca masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok? Iya. Dari kelompok 3, pemanasan global merupakan peningkatan temperatur rata-rata di atmosfer, laut, daratan bumi yang disebabkan oleh mayoritas aktivitas manusia. Dari kelompok 3, pemanasan global yakni kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, tunjuk kelompok berapa? 4. Kelompok 4 yang mewakili, silakan. Ayo. Febril.
Penyebab pemanasan global. Yang pertama dari kelompok 4, penyebab pemanasan global karena adanya faktor efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, emisi karbon. Dari kelompok 8, bertambahnya gas-gas rumah kaca, pencemaran laut, penebangan dan pembakaran hutan, mencairnya es di kutub. Terus Dari kelompok 5, pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, dan emisi karbon. Dari kelompok 7, penyebab dari pemanasan global adalah bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, energi transportasi, industri peternakan sapi dan pertanian, dan limbah rumah tangga. nah, kelompok 4 ya barusan. Iya, Nah, tunjuk kelompok berapa? kelompok 5. Kelompok 5 yang mewakili. Silakan. Dampak pemanasan global. Ayo kelas. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global dari kelompok 8, yang itu nomor satunya meningkatnya ketinggian air laut, yang kedua meningkatnya temperatur secara konstan, yang ketiga musim kemarau atau lebih panjang, laut menjadi hangat, dan juga badai dan tornado menjadi lebih kuat. Dari yang terakhir dari kelompok 2, ada meningkatnya ketinggian air laut, mencairkan es, kenaikan temperatur dari tahun ke tahun, menyebab es di kutub mencair, dan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Nah, selanjutnya tunjuk satu kelompok ikhlas. Kelompok 2, Pak. Hah? Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo terakhir, kelompok 2. Solusi. Ayo Raja. Baca aja. Solusi. Untuk solusi dari pemanasan global dari kelompok 4 itu ada mengurangi pemakaian energi listrik, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang, mengurangi memakai daging sapi, memakai kendaraan umum, dan penghijauan. Solusi dari kelompok 6 itu ada mengurangi pemakaian AC dan kulkas, menggunakan energi alternatif, menanam hutan kembali, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Solusi dari kelompok 1 itu ada reboisasi, menggunakan energi alternatif, menghemat pemakaian listrik, dan manajemen listrik, reduce, recycle. Memakai Reuse. Ya. coba Reuse apa? Reduce, recycle. Ya madu Inggris Timur. Dan yang terakhir itu ada dari kelompok 2, solusinya kurangi pemakaian pemanasan air, menghentikan penggunaan kantong plastik, dan mengurangi penggunaan kendaraan umum. Oke, kita aplaus untuk kelompok semua. Nah, oke, sangat bagus sekali. Jadi mulai dari pemanasan global itu apa, penyebabnya, dampak, dan solusi. Jadi solusi itu secara umum. Nah, tadi ketika kita menyajikan suatu permasalahan, cuma kan kita mencoba untuk kita sebagai siswa, apa yang bisa kita lakukan? Ya kan? Kalau kita mau memberi surat perintah penghijauan, tidak mungkin. Tapi tadi saya ambil garis besar bahwa sebagai siswa kalian mencoba membuat suatu poster. Nah, poster itu nanti bisa disebarkan di media sosial. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai siswa atau peserta didik yang menguasai internet dan media sosial. Nah, ini buatlah poster mengenai pemanasan global menggunakan Canva sebagai solusi yang bisa dilakukan sebagai peserta didik menguasai teknologi informasi. Kita lihat
Kita coba kelompok berapa dulu? 4. Nah, kelihatan? Nah, coba kelompok 4. Coba ke depan. Coba menjelaskan kenapa membuat ini. Mana kelompok 4? Ayo semuanya ke depan. Kelompok 4. Siap. Ayo, siapa? Lia. Aida. Perkenalkan diri. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan ini poster yang sudah kami buat. Nah, Alasan kami membuat poster global warming ini gimana sih, Mbak? kenapa? Supaya lebih jelas informasinya tentang mengapa pemanasan global itu berbahaya. Di situ kami paparkan informasinya dan bagaimana caranya. Terus gimana? Ya, jadi supaya lebih jelas. Iya, Jadi yang melihat itu supaya lebih jelas apa pemanasan global, terus di situ ada kata ajakan, ya. Jadi kita tunggu apa lagi? Yuk kita selamatkan bumi, tuh ya. Lalu caranya bagaimana? Tuh, ya bagus. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, makasih. Selanjutnya kita coba satu. Kelompok berapa? Kelompok 7 pengen tahu. Kelompok 7. Ya silakan ke depan. Ayo, Ril. Oh, apanya jatuh? Ayo Sawir, ayo dah. Depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kita bikin pamflet ini? Karena di dalam pamflet ini memuat tentang penyebab dan dampak dari pemanasan global. Seperti yang diketahui, di sini juga ada penyebab dari pemanasan global. Jadi yang membaca bisa tertarik dan juga poster ini juga dapat mengedukasi orang yang membaca. Ya, Seperti itu, Pak. gitu. Ya, seperti Yang lain? Ya, jadi dengan ini kelompok 7 itu menjelaskan bahwa bentuknya sudah menarik dan orang pengen mengetahui. Nah, di situ juga sudah ada apa itu pemanasan global, terus penyebabnya, terus apa yang bisa kita lakukan, ya? kalau yang Ada? ada. Ya, itu ya. Jadi, itu kenapa kelompok 7 membuat seperti itu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 7. Ya, terima kasih. Ya, yang barusan kita lakukan adalah karya yang telah disampaikan oleh beberapa kelompok. Jadi sudah berupa tadi apa? Poster. Nah, selanjutnya adalah jadi tadi sudah kalian menjelaskan mengenai pemahaman pemanasan global, terus apa lagi? Solusi, terus penyebab dan apa? Penyebab dan terakhir adalah solusi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ketika kita sebagai guru tadi membuat ketika sebagai siswa itu membuat poster. Kesulitannya apa? Desain. Nah, Lisa menyebutkan kesulitannya adalah desain. Karena apa? Karena tidak semua orang atau tidak semua siswa itu pandai mendesain. Makanya di sini kita harus bekerja kelompok. Selain itu apa? Selain desain?
kata-katanya atau ajakannya. Jadi kadang kita membuat suatu kalimat untuk mengajak itu enggak mudah. Ya, kita harus sering-sering belajar. Itu ya. Jadi permasalahannya terbanyak adalah tadi kita desain juga kadang bisa pun kadang hanya ya Pak, kalau di Canva biasanya sering kita pakai apa? Canva ya? Canva yang mudah. Itu ya. Terus nah, nih sudah penutup. Itu adalah soal. Nah, coba di-scan. Soal, jadi masing-masing di-scan. Ke depan. Bisa di-scan. Coba, Rofi, coba ke depan. Dari jauh bisa? Nah, coba dikerjakan, bisa. Saya kasih waktu 5 menit. Hah? Peranak. Saya nyambung. Ada yang tidak punya paketan? Baik ya, masa mau dilihat, dikerjakan? Tidak punya kuota, ya nanti dah berarti bisa Bi. Dia kasih hotspot Bi. Bisa? Real? Tidak punya kuota, Pak. Tidak punya kuota? Ya, nanti yang tidak punya kuota bisa ngerjakan nanti. Sudah? Belum? Sudah masuk? Sudah? Oke. Sudah kelas? Sudah semua ya? Ya. Jadi tadi yang kita bahas apa? Pemanasan global. Apa pemanasan global tadi? Jadi menaiknya suhu atau temperatur rata-rata bumi. Nah, itu dampaknya bagaimana nanti? Suhu bumi meningkat. Itu macam-macam, bisa kekeringan atau yang lain. Solusinya macam-macam tadi ya. Ada yang penghijauan, reuse, nah itu dan lain-lain, recycle ya. Nah, pilihan nomor berapa? Beneran satu? Iya. Ya. Oke. Jadi pertemuan kali ini sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Itu ya. Terus sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah. Oke, alhamdulillah. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji UKIN PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Kepala LPTK PPG Universitas Negeri Surabaya, Ketua PPG Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Fisika, terus Bapak Ibu dosen PPG Pendidikan Fisika, Kepala Sekolah SMAN 1 Gending, rekan-rekan sejawat di SMAN 1 Gending, dan anak-anakku tersayang kelas 11 MIPA 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.